Hai tetangga-tetangga Mami Okse, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Mami Okse. Tetangga, udah denger belum nih berita viral lagi nih tentang seorang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri. Yang lebih tragisnya dia membunuh anaknya itu di rumahnya sendiri. So, sebelum kita masuk videonya, jangan lupa selalu subscribe. Terus kirimin ke teman-teman dan tetangga untuk selalu dukung channelnya Mami dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Bocah perempuan berinisial AR 8 tahun ditemukan tewas membusuk di sebuah kamar indekos milik ibunya di Jalan Arwana, Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Kematian bocah perempuan itu masih menjadi misteri nih tetangga. Tragisnya, AR ditemukan meninggal dalam kondisi bersimbah darah di kamar kos lantai 3 milik ibunya pada Minggu 21 September 2025. Jenazah bocah malang itu pertama kali diketahui oleh salah satu penghuni kos tersebut. Pertama kali ditemukan penghuni kos, ada bau dan dia mengecek dan ada yang terbaring di lantai. Saat ditemukan, AR diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar 5 hari sebelumnya nih tetangga. Serem banget ya, kasihan juga sih. Jasad AR pertama kali ditemukan penghuni kos yang mencium bau busuk dari lantai 3 nih tetangga. Para penghuni baru Para penghuni baru berani memeriksa kamar ketika ibu korban, yaitu MKR 35 tahun, sedang tidak ada di tempat. Begitu mereka, kata penghuni kos ini, begitu mereka mencium bau tidak sedap, mereka ramai mempunyai inisiatif, mereka pengen lihat ke atas. Setelah mereka lihat, mereka mengintip ternyata yang ditemuin itu jenazah anak cewek yang ada di kos. Ujar kepala keamanan setempat bernama Arif, 42 tahun saat diwawancari di lokasi tersebut. Setelah itu, para penghuni kos melapor kepada Arif. Ia kemudian memastikan kondisi jasad korban dan segera menghubungi Babin Kamtibnas. Tuh susah banget ya, saya ya emang gak biasa sih. Polisi dari Polsek Penjaringan bersama Polres Metro Jakarta Utara pun langsung melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan awal di lokasi, tim medis atau tim Inafis menemukan adanya luka di bagian punggung korban. Namun polisi belum bisa memastikan apakah luka itu diakibatkan oleh tusukan atau penyebab lainnya. Tetangga, nih ya, akhir-akhir ini tuh berita kalau enggak korupsi, perselingkuhan, terus pembunuhan. Jadi kayak di luar nulur gitu ya. Kalau misalnya kejadian ini, jadi sedih banget aku dengernya. Nah tetangga, untuk lebih lengkapnya, Mami punya video tim Mami saat ikut investigasi di lokasi nih. Jadi tetangga bisa lihat di sini ada tampak depannya kos, memang tadinya itu khusus wanita, tapi sekarang udah berubah nih, jadi campur, terinfonya seperti itu. Nah, ini ada pagarnya ya, kita bisa lihat pagarnya warna biru, terus tim Mami masuk ke ruangan pertama, yaitu ya udah ruangan pertemuan aja kalau misalnya ada tamu. Nah, kelihatan di sini agak kotor dan lembab ya, tetangga. Nah, ini tuh ada lorongnya juga nih di sini. Jadi emang bentukannya tuh nggak satu rumah, memang kayak ruko gitu. Dan yang ketiga ini itu ada tangga menuju lantai 2 dan lantai 3. Nah kebetulan ini tangga menuju lantai 3 sudah nggak bisa dilewatin lagi, nggak bisa kita masukin karena udah di polis line ya, kita bisa lihat di situ. Emang tampaknya tuh agak kumuh banget ya, mohon maaf. Maksudnya kayak kotor gitu, kebersihannya tuh kayak kurang banget gitu. Nah ini padahal udah ada kelihatan ya di situ minta tolong untuk selalu dibersihkan, tapi memang ya nggak tahu juga sih ya itu penghuninya
gimana, emang sering dibersihin atau memang penghuninya pekerja. Dan ini arah dari lantai 2 ke lantai 1. Jadi terinfo penghuni dari kosan di sini itu memang dipaksa untuk pindah karena kan memang lagi di masa masa pemeriksaan, jadi memang diharuskan pindah dulu gitu. Terus ini ada salah satu kondisi kamarnya nih, ini di lantai 2 ya tetangga. Memang kelihatannya lembab banget ya tetangga ya. Tuh kayak banyak jamurnya gitu. Terus ini juga kayaknya pintu-pintu kamar mandi itu ya ditempatin di situ ya. Enggak deh, emang pintunya begitu semua. Gitu. Jadi tim mami nggak bisa ke atas ya tetangga karena memang udah nggak bisa nih. Kelihatan banget kan. Nah, ternyata di setiap lantainya itu ada dapur umum. Gitu tetangga. Tetangga, Mami ada video saat tim Mami mewawancarai Pak Arief selaku keamanan di daerah tersebut. Kita simak dulu ya videonya. Kalau kejadiannya ya penemuan mayat anak di bawah umur 8 tahun ini ya, kronologinya pada malam itu mencium bau aroma tidak sedap yang ditemukan oleh penghuni kos-kosan. Setelah ditindaklanjuti ternyata ada seorang mayat bocah perempuan usia di bawah 8 tahun, belum sampai 8 tahun. Dan ketika penemuan itu penghuni kos ini tersebut kaget langsung dilaporkan ke pihak keamanan wilayah setempat. Selaku saya pimpinan keamanan wilayah setempat, saya langsung tindak lanjuti dan benar ternyata ada seorang mayat anak perempuan. Setelah selesai, kita cross check, langsung dari pihak kami menghubungi pihak yang berwajib, yaitu di wilayah setempat, Polsek Penjaringan. Dugaan kematiannya sudah berapa lama, Bang? Kalau menurut perkiraan dan penglihatan itu mungkin di atas 5 hari ya, setelah ditemukan. Jadi karena kondisi mayat sudah membusuk, sudah bengkak, ada sedikit belatung-belatung kuat dan banyak darah di lantai. Untuk ibunya sendiri katanya ada gangguan jiwa, Bang. Iya, gangguan jiwa memang ada sedikit gangguan jiwa. Untuk korban sendiri tuh tinggalnya bersama kedua orang tuanya apa? Kalau korban emang dari kecil diasuh sama ibunya, si pelaku tersebut. Jadi untuk sekarang ya dari kemarin ke sekarang sampai si korban meninggal ya memang diurus sama ibunya. Tetangga, mungkin dari tetangga nanya nih, bapaknya si AR kemana? Jadi, informasi yang tim Mami dapetin itu bahwa bapaknya AR sama ibunya MKR ini sudah pisah rumah. Dia kayak udah pisah ranjang gitu. Jadi ya dia nggak bisa ketemu tiap hari sama anaknya nih, sama AR karena nggak tinggal di situ lagi. Jadi sekarang MKR ini selaku ibunya itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut lagi. Arief mengungkapkan MKR ini memang udah lama mengalami gangguan jiwa nih. Untuk proses lebih lanjut, kita menunggu arahan dari pihak Polsek Penjaringan dan Polres Jakarta Utara. Nah, ini Mami punya video wawancara dengan Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara. Kita simak dulu ya. Di sana dia memang tinggal sama ibunya. Dan hasil penyelidikan kami memang kos-kosan itu juga miliknya dia, milik ibunya itu. Ya. Mungkin boleh disampaikan terkait kondisi terakhir kamar kos itu apakah dikunci dari luar dan beberapa barang yang diambil pada saat olah TKP apa aja, Pak Abang? Untuk barang-barang yang diambil nanti sudah ada di tim identifikasi. Nanti biar disampaikan oleh tim ident ya. Karena tentunya apakah itu berhubungan atau tidak berhubungan nantinya akan ditentukan oleh hasil olah TKP. Kemudian posisi pada saat kamar kita masuki itu dalam kondisi terbuka. Karena memang itu kamar memang tempat tinggal dia dan
orang tuanya, dalam hal ini ibunya gitu. Berarti lukanya sendiri yang dari penglihatan awal itu dari mana? Di mana aja Pak? Luka di korban ini. Oh, per titik luka yang berdasarkan hasil visum luar, sebenarnya kami nggak bisa memastikan awal karena kondisinya ini sudah membusuk. Ya, kondisinya sudah membusuk. Darahnya tuh udah berceceran dan bau kemana-mana. Kami juga sudah melakukan pencarian terhadap identitas orang tua dari mayat ya. Dari mayat ini, identitasnya AR, kita cari identitas orang tuanya. Dan kita sudah dapatkan bapaknya inisial S, ibunya MKR. Kemudian kami juga segera melakukan pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi, 5 orang saksi yang ada di kos-kosan tersebut. Jadi lokasi itu adalah kos-kosan, 3 lantai, peristiwanya ada di lantai 3, saksi yang ada di lantai 1 dan lantai 2, kami segera lakukan pemeriksaan dan sudah diambil keterangan sementara. Kemudian kami juga segera melakukan pengambilan CCTV dan pada saat selesai olah TKP, hal penting yang perlu kami lakukan adalah melakukan pemasangan polis lain. Karena kami tidak mau ada yang hilang atau yang rusak dari TKP awal. Kemungkinan masih ada barang bukti karena kami masih mencari barang bukti dan juga hal-hal yang berkaitan terkait dengan peristiwa tersebut yang ada di sekitar TKP. Kemudian atas petunjuk sebelumnya, tim olah TKP juga sudah mengamankan sebagian barang-barang yang diduga berhubungan dengan peristiwa perkara dan sudah diamankan oleh tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Utara. Terakhir, rekan-rekan, atas petunjuk Bapak Kapolres, kami sudah laporkan bahwa dibentuk tim gabungan antara Polres dan Polsek Metro Penjaringan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan mayat ini hingga terang benderang dan tuntas melalui crime scene investigation. Tentunya atas dasar petunjuk ini, setelah ini kami tetap melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang lebih dalam lagi, dan ini akan dipimpin oleh Bapak Kasar Reskrim. Itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kekerasan terhadap anak, apalagi yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ibu kandung, adalah tragedi kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi nih tetangga. Kasus di Jakarta Utara ini mengingatkan kita bahwa pengasuhan, kesehatan, mental, dan kondisi sosial ekonomi bukan cuma persoalan privat, melainkan tanggung jawab kita bersama keluarga, masyarakat, dan negara. Kita harus terus menuntut agar seluruh pihak terkait, aparat penegak hukum, layanan kesehatan jiwa, lembaga perlindungan anak, dan komunitas lokal bekerja secara sinergis. Pencegahan harus menjadi prioritas utama nih. Deteksi secara dini terhadap masalah psikologis, intervensi saat ada tanda bahaya, dan penyediaan dukungan nyata bagi keluarga yang rentan. Mari kita doakan yang terbaik untuk AR, semoga kejadian ini tidak ada terjadi lagi di kemudian hari. Tetangga, terima kasih yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu dukung video Mami Okse dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa selalu sebarin video Mami Okse ke teman-teman tetangga untuk ikutan nonton supaya dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.